Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan saya, Muhammad Akbar, Saya Farul Rozi. akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah film dokumenter yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengambil tema Pura Linggarjati yang ada di HTMV dan nantikan keseruan perjalanan kita. Sekido. Pura merupakan tempat suci pemujaan bagi umat Hindu. Perilaku yang benar harus dipatuhi oleh seluruh umat agar kesuciannya tetap terjaga. Tata cara yang dimaksud yaitu dengan selalu berpikir positif ketika berada di areal pura, bertutur kata yang sopan dan tetap berperilaku baik. Dalam melontar krama pura, tersurat tata cara benar maupun salah dalam berperilaku agar tidak sembarangan berada di kawasan suci pura. Banten sesaji yang tidak layak dihaturkan di pura. Sarana banten yang dilangkahi oleh anjing, dilangkahi oleh manusia, dipakai mainan oleh anak-anak, diterbangkan oleh ayam, berisikan rambut, terkena bedak, terkena ludah, banten yang dibuat oleh mereka yang belum mandi. Jenis banten yang demikian dianggap masih kotor dan belum layak dihaturkan, maka harus dilakukan pembersihan melalui percikan tirta oleh seorang sulinggih. Orang yang tidak boleh memasuki areal pura, di antaranya adalah wanita yang sedang haid, wanita yang baru melahirkan belum selesai masa cuntake, orang yang sedang cuntake karena kematian sanak keluarga. Baiklah, saya memperkenalkan diri, nama I Dewa Made Budiana. Selang I Dewa Made Budiana. Saya di sini sebagai sekretaris PHDI. PHDI itu singkatan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk wilayah 3 Cirebon, Ciayu Majakening ya. Jadi sewilayah 3 umat Hindu itu semua bersembahyang di pura ini karena pura ini satu-satunya. Berarti Bagaimana wilayah ini sebelum adanya pura ini? oh ya, kalau wilayah ini tadinya tanah kosong atau tawan-tawan ya. Tanah kosong. Ya, betul. Jadi di sekeliling seputar ini kan boleh dikatakan tanah yang terkurung oleh lingkungan terlunas ya. Khusus untuk tanah pura ini tadinya punya umat Buddha Chinese ya. Kami membeli pada awalnya seluas 1.200 meter. Kalau Anda lihat tuh yang bangunan utama sini aja. Yang tembok ini sampai ke depan. Oh, bukan juga ini. Iya, sampai tadi deh Anda jalan masuk ke sini ya. Tempat parkir belum. Totalnya belum tuh. Belum tadinya belum. Awalnya ini seluas 1.200 meter. Karena memang itu bangunan utama pura ya. Kalau yang lain-lainnya ini dulu tanah kosong yang dibebaskan atau dibeli oleh beberapa warga kami yang punya uang ya. Dibelilah tanah-tanah kosong yang tadinya di sampingnya. Nah, nantinya secara perlahan tanah-tanah itu dibeli lagi oleh pura atau pengurus pura. Sehingga sekarang totalnya pura termasuk bangunan-bangunan pendukungnya, termasuk tempat parkir tadi ya, sana. Total luasnya menjadi 2.500 meter. 2.500 meter. Nah, itu sejarah awal tanah ini. Nah, sejarah umat ini di Cirebon sebelum punya pura, kegiatannya atau persembahyangannya itu dari rumah ke rumah warga. Karena belum ada pura, saya pun belum ada di Cirebon waktu itu, tapi sempat mengalami sembahyang dari rumah ke rumah karena belum ada pura. Awalnya saya di Cirebon tahun 92. Nah, pura ini berdiri tahun 94 atau diresmikan 94. Bukan pemerintah. Ya, maksudnya diresmikan di penggunaan oleh lingkungan umat kami. Kalau secara resmi diresmikan oleh pejabat belum punya apa-apa sampai sekarang.
Seperti itu. Pura ini diresmikan tahun 94. Nah, gagasan pendirian pura ini itu oleh para sesepuh kami yang lebih dulu tinggal di Cirebon ya. Memang tidak spesifik satu orang gitu ya. Para senior-senior yang lebih dulu di Cirebon. Nah, sebenarnya sebelum kami punya tanah di sini, awalnya punya tanah di daerah Gronggo. Daerah Gronggo. Nah, tetapi pengurusan izin mendirikan pura itu sangat sulit oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Karena dikatakan Gronggong itu adalah daerah dalam tanda kutip daerah hitam ya. Kan daerah panti pijat banyak di sana ya. Banyak panti pijat. Sehingga itu alasan Pemda Kabupaten. Tetapi sebenarnya kalau sudut pandangnya dibalik, barangkali dengan adanya rumah ibadah, atau masjid juga udah ada di sekitar situ ya. Barangkali kalau sudut pandangnya dibalik dengan adanya beberapa rumah ibadah di situ, jadi daerah itu jadi bersih kan bisa saja sebenarnya. Tetapi memang dengan tidak adanya izin di situ, akhirnya kami mendapatkan tanah di sini. Nah, diresmikanlah tahun 94, itu pun peresmian, artinya peresmian penggunaan sebagai tempat ibadah ya. Tapi pembangunannya secara bertahap dilengkapi secara terus-menerus. Karena memang kami sumber daya yang kami punya sangat terbatas ya. Karena semuanya swadaya ya dari sisi biaya. Ya. Jadi tahapan 1, 2 sampai sekarang ini tahapan 15 membangun pura ini termasuk bangunan ini. Ini terakhir bangunan ini. Di atasnya ini adalah tempat belajar agama untuk anak-anak sekolah kami yang dari SD maupun sampai SMA. Karena di sekolahnya tidak disediakan guru agama. Seperti itu. Jadi belajar agama di situ. Nanti nilainya, atau biasanya dari sini namanya pasraman istilahnya ya. Tempat belajar agama itu di Hindu istilahnya pasraman. Nah nanti soalnya yang akan dikirim ke sekolah masing-masing. Ya nanti anak tersebut mengerjakannya ulangan misalnya di sana. Seperti itu. Nah itu kira-kira sejarahnya didirikan oleh para sesepuh kami atau senior kami yang lebih dulu tinggal di Cirebon. Dan untuk diketahui bahwa juga para senior sesepuh itu selalu datang dan pergi ke Cirebon ya, karena mereka umumnya sebagai pejabat di instansi atau di bank ya, paling berdinas di sini 2 sampai 3 tahun, nanti pindah lagi. Mungkin ada datang lagi yang baru seperti itu kira-kira. Walaupun ada juga yang menetap di Cirebon ya, banyak juga dari rumah kami itu anggota polisi misalnya, terus PNS ada juga, wira swasta seperti itu. Kalau saya sendiri dulu pensiunan dari Guntur ya, gitu ya. Saya udah pensiun setahun yang lalu. Seperti itu kira-kira sejarahnya, dan juga yang membangun adalah, saya tidak spesifik menyebutkan orang per orang ya. Gitu, kira-kira gitu.